Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad alafa. Ada kedinginan. Oh, syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Wa qad alafa katsirun min ajla'il ulama wa qad alafa lan temen-temen
wis padha ngarang, padha nyusun. Apa kasirun akeh, sapa kasirun wong akeh min ajla'il ulama'i saking agung-agunge ulama, saking agung-agunge ulama ahlus sunnati wal jamaati, saking agung-agunge ulama ahlus sunnah wal jamaah fi jawazi dzalika, ing dalem kawenangane mengkono-mengkono tawasul, kutuban ing pira-pira kitab, kutuban ing pira-pira kitab mustaqillatan, mustaqillatan kang deweni atau sendiri lah gitu. Dheweaken itulah. Waba satu lan podo jembaraken, jembaraken atau mbeberaken sapa ulama fiha ing dalem kutuban, fiha ing dalem kutuban adillatan ing pira-pira dalil, wa nahnu lan utawi kita ma'asyira ahli sunnati, he golongane wong ahli sunnah, sunnah wal jamaah, iku la na'taqidu orane kodaken sapa kita, orane kodaken sapa kita taksiron. Waduh, mananya kena air. Taksiron. Apa ini namanya? Ing taksir. Taksiron ing ganjaran
atau piwales, wala khalqan lan ora ndadekaken, wala ijadan lan ora ing maujudaken, wala i'daman lan ora ing ora nganakaken, wala naf'an lan ora ing manfaat, wala dharron lan ora ing bahaya. Titiknya mana itu? Ini. Illa lillahi kejaba karena Allah, kejaba karena Allah wahdahu hale sewijine Allah. Wahdahu hale sewijine Allah la syarika kang ora ana sekutonan iku maujud lahu kaduwe Allah. Titik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad 'allafa katsirun min ajilla'i ulama'i ahlu sunnati wal jama'ati fi jawazi dhalika. Telah banyak para ulama mengarang kitab dari golongan ahlu sunnah wal jamaah fi jawazihi yang menerangkan di dalamnya kebolehan tawassul. Banyak ulama-ulama yang mengarang kitab. Kutuban mustaqillatan wa basatu fiha adillah. Mereka mengarang beberapa kitab karangannya sendiri, wa basatu dan melebarkan keterangan di dalam kitabnya adillatan dan beberapa dalil di dalamnya. Ada dalil-dalil diperbolehkan tawassul. Ada dalil-dalilnya. Ya, ini sudah jelas. Sudah jelas, bukan hanya kitab ini. Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak kitab-kitab yang memperbolehkan untuk tawasul. Banyak. Bahkan ulama-ulama terkenal itu banyak yang sudah mengarang kitab. Banyak. Sudah jelas. Makanya ulama ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini aneh. Ulama-ulama yang lain sudah pada jelasin, kok ada ulama kemarin sore mengharamkan.
ulama kholaf, ulama-ulama modern ini haramkan. Sama ulama modernnya berarti ya setelah zaman-zaman, ya ini zaman Ibnu Taimiyah ini berarti ulama modern. Salaf masih Imam Syafi'i, Imam Ghazali, itu berarti masih ulama salaf. Masa enggak boleh? Yang sebelum-sebelumnya ya sudah diterangkan, para nabi bertawasul, para sahabat bertawasul. Ada dan kisahnya tertulis. Sahih Bukhari Muslim juga ada yang menerangkan tawasul. Banyak banget. Bukan hanya ulama yang kaget. Kita orang-orang awam ini, masyarakatnya yang di kampung-kampung ini ya ikut bingung. Dari dulu punya tradisi tawasulan, tasyakuran, ya kan? Ahlussunnah wal jamaah kan apa-apa makan gitu. Ya kan? Apa-apa makan gitu. Enak lah pokoknya. Hajatan makan. Syukuran makan. Mati makan. Mati loh. Makan. Enak lah pokoknya di sebelah sana. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengharamkan tradisi itu, kaget. Oh, dari dulu nggak pernah ada kok tiba-tiba ada. Ini makanya orang-orang di kampung-kampung kita jelas-jelas menolak, walaupun mereka tidak tahu dalilnya. Pokoknya nggak tahu dalilnya, dari dulu ada pokoknya gitu. Dalilnya apa ya nggak tahu, pokoknya sudah dari dulu ada. Jadi aneh orang-orang sekarang. Tawasul nggak boleh. Pelantara kok nggak boleh. Nah, tawasul pelantara ini boleh dengan para nabi, para wali, para sahabat, para ulama, boleh. Contoh. Sakit. Ada orang sakit kok nggak sembuh-sembuh gitu gimana? Kita ijazah. Orang sakit nggak sembuh-sembuh, berat nih penyakitnya. Maka tawasul kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada yang apa lagi? Ada yang punya hajat gak terkabul, ada yang tawasul pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kan pelantara sih ya bebas. Ada yang pokoknya boleh deh kamu tawasul dengan siapapun. Yang penting masih orang Islam, orang Muslim. Dan orang-orang kafir, setan-setan di demit, nggak boleh itu. Jangan cepat kaya, kemudian sholat duha, la hadrati khususun nyilur kidul alfat. Wow, iblis itu. Yang aneh-aneh. Ini banyak anak muda yang aduh, aneh-aneh tuh. Kampung-kampung itu. Banyak padepokan aneh. Masuk torekot banyak itu. Majelis-majelis dikir yang torekot itu loh, yang biasanya ngerti ya torekot itu ya. Kadang pakaiannya tuh yang putih-putih, yang aneh-aneh dikiranya tuh loh. Hu. Ada ya begitu. Boleh kamu masuk torekot itu boleh, tapi syaratnya harus bersyariat. Torekot tanpa syariat sesat. Orang belajar dzikir, belajar tasawuf, nggak ngerti syariat. Orang belajar sufi, nggak ngerti syariat. Nah, biasanya yang begini-begini ini yang percaya jimat ini.
karena kurangnya syariat. Orang yang pertama percaya jimat-jimat ini ya berarti orang-orang yang kurang syariat. Syariatnya kurang. Ya memang tarekat itu ada, boleh. Tapi kalau belum syariatnya belum sempurna, jangan dulu. Nanti sok sakti. Imam Ghazali kan sudah mengisyaratkan, kan? Sudah mengasih apa ya? Memberikan warning dalam Ayyuhal Walad itu. Hati-hatilah kalian dengan perkataan orang-orang ahli sufi yang menyesatkan. Kan itu. Fi'lun au qaulun, dengan ucapan, perilaku yang aneh. Dia ikut majelis dzikir baru 1 minggu, gayanya paling dekat sama Allah. Ya. Tiba-tiba terus, kayaknya di sini ada itu nih. Semua orang dilihatin, bohong. Saya bermimpi, aduh ini beneran ini. Ya Allah. Hari Rabu kemarin itu ada orang yang ahli torekot datang ke rumahnya Ustadz. Ya Allah, dia bukan nggak lulusan pesantren, ngaku jadi wali lah gampangnya. Saya itu kata saya punya derajat ini. Apa ini? Enggak, itu setan. Jadi aku jadi wali. Beneran itu. Rabu kemarin ya kan ketawa ya. Bos, kamu nggak mondok jadi wali. Lah minimal Ustadz yang mondok ini ya malaikat lah. Iya. Enak banget ini. Saya itu tobat karena Allah. Ya begitu nih. Jadi orang bodoh ini, banyak orang bodoh tapi ibadahnya rajin, maka jadi sakral akhirnya. Gawatnya begini nih, karena santrinya kurang rajin. Orang awam nggak mondok rajin, akhirnya sakral. Kemudian dipercaya, diikuti oleh orang-orang. Perkataannya ini jadi menyesatkan. Nah, santrinya yang males-males, itu yang bahaya. Hanya orang-orang bodoh itu ya, orang-orang awam itu nggak usah banyak-banyak ibadah lah. Terus ya, nanti jadi keramat. Nanti dipercaya masyarakat loh, nggak punya syariat kok diikuti. Bahaya. Jadi orang-orang awam nggak mondok itu ya, duha ya 3 hari sekali aja gitu. Jangan sering-sering. Dikiranya habis isya saja, nggak usah malam-malam. Tahajudnya 1 minggu sekali aja gitu. Bahaya. Iya, kamu lihat kampung-kampung. Orang kampung kan? Di kampung-kampungmu ada kan orang yang nggak mondok tapi rajin itu kan? Ada nggak? Ah, berarti orang kampung. Dengerin orang kampung. Ya. Ada beberapa orang yang rajin sergap ibadah walaupun nggak mondok. Kemudian saking sergapnya ibadah, dianggap hebat sama masyarakat. Nah, yang bahaya nih orang begini nih. Santrinya nggak laku. Makanya sedikit lah. Santri-santri itu harus punya hikmah lah minimal. Punya tawasul yang bersanad. Masuk tawasul nggak boleh. Boleh. Banyak ulama-ulama yang mengarang kitab, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengarang kitab-kitab yang di dalamnya menerangkan diperbolehkannya tawasul. Baik itu kitab yang milik sendiri, pribadi, atau kitab-kitab yang mensyarahi kitab lain, dalil-dalil di dalamnya. Banyak sudah banyak itu yang menerangkan diperbolehkan tawasul. Oh, nyanyian sholawatnya aja sudah ada. Natawassal bil hubaba wa butunil mustataba. Ada kan? Itu natawassal kan. Wa nabi summa sahaba fa'asa da'wal mujaba. Ada.
Natawassal bil hubabah, aku bertawasul kepada al-hubabah. Al-hubabah, orang yang dicintai. Wal butuni, dan orang-orang yang murni. Yaitu siapa? Siti Khadijah dan Fatimah. Wan nabi summa sahabat, dan bertawasul pada nabi dan para sahabat. Fa'asa da'wal mujabah, semoga doaku diijabah. Loh, kan gimana? Ada kan lagunya itu ya? Ya sekilas sih. Ya hafalnya cuma gitu. Tapi kan hafalan orangnya, cuma segitu aja. Natawassal bil hubabah wal batuli ustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wal mujabah. Ada. Itu menerangkan tawassul. Nggak seneng sawasul, tapi ya lagu itu didengerin blog itu gimana ya? Gimana? Nah, ini tawassul. Jadi banyak ulama-ulama yang bertawasul dengan para nabi-nabi, dengan para wali. Bahkan aulia-aulia itu, para wali-wali itu, para ulama-ulama mempunyai prediksi tersendiri. Kalau kamu bertawasul kepada para wali-wali, ingin dimustajab doanya, ya minimal kamu harus tahu nih, kesenangan wali yang kita ziarahi. Ada yang ulama begitu. Ada ulama, ada ziarah ke Sunan Kudus. Sunan Kudus sukanya Al-Quran, berarti kamu baca Quran. Ziarah ke Sunan Gunung Jati sukanya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang begitu, ada. Saking ijtihadnya mereka ingin terkabul, kan harus cocok dengan dengan kesukaannya supaya terkabul, kan begitu. Banyak. Jadi di kalangan-kalangan hikmah, kalangan-kalangan ulama-ulama itu mempunyai berbeda-beda loh. Ketika datang ke ulama, datang ke para wali, kemudian doanya yang berbeda-beda. Kok talil di sini agak cepat, di sana lama. Loh kok doanya beda, panjang, ini pendek, itu beda, memang beda. Karena wali-wali zaman dulu tuh ya, wali songo itu beda-beda keahlian. Keahliannya berbeda-beda. Wali Sunan Ampel itu ahli syariat. Pertama kali ada pesantren. Itu yang pertama kali mengadakan pesantren di Indonesia adalah Sunan Ampel. Syariat, ahli syariat. Ada Sunan Kalijogo, ahli spiritual. Ahli kanuragan. Ada Sunan Gunung Jati, ahli pertobiban, penyembuhan, tobib dan politik. Ada yang ahli pengobatan Sunan Derajat. Itu macam-macam. Wali-wali begitu tuh. Ini aneh-aneh itu. Banyak wali-wali seperti itu. Bertawasul itu bukan hanya kepada orang yang sudah mati, yang masih hidup pun boleh. Masih hidup boleh. Ustadz ya sering kok kalau hadroh tawasul kepada guru-guruku yang masih hidup, sering. Kadang-kadang minta keberkahannya gimana. Ada yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini termasuk wali kutub. Wali kutub tuh ya sedunia cuma satu gitu loh. Sampai kapan? Sampai meninggal nanti
nongol lagi, tinggal ada lagi, terus dilantiknya setiap sampai dia meninggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu waktu beliau masih itu pernah didatangi oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak datang mengeluh, ya Syekh, bagaimana ini? Anakku, saya punya anak perawan. Jalan-jalan di daerah situ tuh, dia main-main ke gundukan-gundukan pasir. Ada bangunan-bangunan lama yang sudah tidak terpakai. Lo tiba-tiba anak saya hilang di situ nih, bagaimana ini? Diminta kemana-mana ini katanya sudah nggak bisa balik. Jadi dikisahkan dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, anak seorang bapak ini ada dalam kisah manaqibnya, bahwa anak anak perempuannya ini dibawa oleh bangsa jin. Pokoknya yang hilang-hilang itu loh, bawa jin. Tiba-tiba ngaji nggak ada, bisa jadi tuh. Atau tiba-tiba di kamar nggak ada, bisa jadi. Kemudian soal ke Syekh Abdul Qadir, minta tolong. Ya sudah, nanti malam kamu baca doa ini, kamu bikin lingkaran, kata Syekh Abdul Qadir. Kamu berada di tengah lingkaran itu, kamu diam saja. Nanti kalau ada gerombolan-gerombolan datang, kamu bilang, disuruh Abdul Qadir. Wah, hebat tuh. Disuruh Abdul Qadir, ya. Jadi di lingkaran itu kemudian Allah menginkishafkan orang ini melalui wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia bikin lingkaran kemudian duduk dalam lingkaran itu sambil berzikir menunggu gerombolan para jin yang lewat, dan kelihatan jinnya lewat. Nah itu tuh, stop, ada apa? Saya disuruh Syekh Abdul Qadir, engkau pulangkan anakku atau saya laporkan nanti Syekh Abdul Qadir. Punya kesalahan ternyata anaknya yang nggak sengaja apalah gitu kan, bangsa jinnya nggak ngelihat ya harusnya dimaafkan, tapi kan bangsa jin itu kan pendendam. Pokoknya yang pendendam itu bangsa jin. Ada jinnya ya, yang suka marah-marah, yang suka ghibah, yang suka memprovokasi, diruqyah kesurupan, lu tak jamin. Iya, ada jinnya. Ada jinnya itu. Sering provokasi, sering ngomongin orang belakang, ada jinnya. Loh, jin ini bisa ngena sama siapa aja loh. Sama ustadz bisa, sama santri bisa, sama kiai bisa. Bisa. Hati-hati. Daya. Emang kalau sama orang yang punya ilmu nggak takut, ya tambah berani sih. Beda orang ya beda jin lagi, lu bener. Ustadz itu pernah mendoakan atau meruqyah atau mendoakan hafidhoh lo, hafal Quran nggak nanggung-nanggung yang kesurupan. Kalau Quran itu dia pesantren di Kudus, Jadi ketika Ustadz bertemu dengan kiainya, nah kemudian kayak tadi itu si perempuan itu nganterin minum begini, kemudian tiba-tiba kesurupan di depan. Loh, kesurupan. Nah saya bikin teh, ini tehnya setan apa ya? Kesurupan. Benar. Ya Allah, yang hafal Quran saja kena setan. Lu kok bisa kena jin gini? Loh, jin sudah ada sebelum ada Quran. Maka jangan heran kalau kamu meruqyah setan, setannya ikut baca Quran. Iya kan? Baca ayat kursi dia apal kata setannya. Ada yang diem aja dibacain, nggak pergi, setannya budak. Nggak denger dia dibacain Quran. Nggak denger.
hafal Quran loh. Kita juga awalnya nggak nyangka hafal Quran kok bisa kena setan ya. Hafal Quran. Ya kan? Masih mending nggak hafal tapi hatinya adem, ya. nggak kesurupan. Hafal Quran kok marah-marah, suka ghibah, ada setannya yakin. Loh iya, Rasulullah SAW sudah berisyarat begitu. Kalau pada zaman akhir banyak orang yang mengunggulkan Al-Quran. Tapi bacaannya hanya sampai di lisan, tidak sampai ke hati. Imannya akan melesat. Jadi nanti akan makin banyak itu. Quran. Bahkan Imam Syafi'i pun sudah mengisyaratkan kelak zaman akhir banyak orang yang mengunggulkan Al-Quran meninggalkan fikih. Fikihnya ditinggalkan. Qurannya apal tapi sholatnya nggak bener. Hafal Quran, hafal terjemahan tapi nggak hafal fikih, nggak hafal usul fikih, nggak hafal qawaidul fikihiyah. Kalau baita ini sudah diisyaratkan. Gitu. Kemudian datanglah gerombolan para jin itu. Kemudian bilang, saya disuruh Abdul Qadir di sini. Yang benar? Iya. Kemudian si raja jin itu, jadi kayak ada gerombolan bangsa jin, kayak ada kerajaan gitu loh, dipikul begitu tuh. Kemudian berhenti dia, ngomong sama anak buahnya, siapa yang nyuri anak bapak ini? Lepaskan. Gitu. Dia muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Lepaskan. Wah, gitu. Ya dilepaskan akhirnya. Ya tiba-tiba di dalam lingkaran itu anaknya keluar dor. Keluar. Nah, kaget akhirnya yang ngantuk itu. Tiba-tiba muncul dalam lingkaran anak gadisnya itu. Wasilah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dulu pernah punya guru Al-Karim Ibn Al-Karim Ahmad Muhammad. Beliau masih hidup. Kemudian ada santri yang sowan. Kita lagi ngaji begini. Kemudian ada santri yang sowan, orang tuanya kesurupan. Yai, pripun iki? Piye? Tiang sepaku loh, kok kesurupan. Wah, dengan bahasa itu. Ayo. Ya wis, kamu bilang bisikin ke telinganya, suruh pergi, kata Muhammad. Wah, Gusmu kan, Gus Muhammad. Al-Karim Al-Karim Ahmad. Kamu bilang sama setannya itu, bisikin di telinganya. Suruh pergi sama Muhammad. Nggih. Oh, itu ya sembuh. Coba kamu deh. Ada orang kesurupan. Disuruh saya, suruh pergi. Nggak takut, malah melotot dulu kamu. Nggak takut. Ya Allah, nggak takut. Itu sudah banyak tawasul itu. Dari zaman dulu itu sudah banyak. Dari zaman Syekh Abdul Qadir Masjid sudah ada. Itu tawasul pada Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadirnya masih hidup. Coba kamu datang ke sebuah tempat, buat lingkaran di dalamnya itu, terus sebut namaku di hadapan bangsa jin, kan tawasul itu. Dan kenal. Tuh. Syekh Abdul Qadir itu. Para waliullah, Sultanul Aulia yang berdakwah di bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi kenal. Tapi Abdul Qadir dulu. Abdul Qadir sekarang musolat enggak. Wa nahnu ma'asyiru ahli sunnah, dan kami golongan para ahli sunnah wal jamaah la naq'adu, tidak punya niatan atau tidak punya keyakinan i'tiqad bahwa takdiron tentang ziarah nanti tentang pahala atau tentang dijadikannya sesuatu
atau tentang mewujudkan wala ikmadan dan tidak juga apa tuh. Pokoknya itu. Ikdaman, tidak wanaf andoron, tidak memikirkan manfaat, tidak memikirkan bahaya ketika kita tawasul. Tidak ada yang aneh-aneh. Illa lillahi wahdahu la syarikalah. Kecuali hanya niat karena Allah yang maha satu yang tidak bisa disekutukan olehnya. Niatnya begitu. Ini niatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Para Ahlussunnah wal Jamaah ketika tawasul. Ngalap berkah. Nggak usah yang aneh-aneh, ini banyak yang aneh-aneh. Datang ke wali, kemudian dia berzikir, niatannya biar kalau habis dikiran, nongol keris, wal jimat. Ini sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tawasul dengan niatan mengharapkan makhluk, mengharapkan dunia. Siapa tahu habis tawasulullah hadrati keluar itu uangnya, bisa. Boleh. Hati-hati. Nah, ganti posisi. Semutan. Hati-hati ya. Jadi kamu niatnya harus ikhlas. Illa lillah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang bisa menyekutukan, menyamai Allah. Enggak ada. Enggak ada orang yang bisa menyaingi, jangankan menyaingi Allah, menyaingi ciptaan Allah enggak bisa. Ayo, manusia siapa? Profesor mana? Master siapa yang bisa bikin daun kering aja satu? Nggak ada. Mahal ya. Niatannya yang bersih, yang lillah ya. Tawasul karena Allah, niatnya tabarruk, niatnya apa lagi? Niatnya ngalap berkah. Tawasul kepada Nabi itu membaca sholawat. Nah, ketika kita membaca sholawat ini berarti kita tawasul kepada Nabi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setiap anak yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis dia mengenalkan kedua orang tuanya kepada Nabi. Jadi, Nabi itu kalau ada anak tawasul baca sholawat, langsung Nabi kenal anak ini, bapaknya ini, ibunya ini. Kenal. Kamu kan kalau kenal orang kan hanya namanya saja, nggak sampai ke bapaknya. Rasulullah kenal langsung. Jadi sama halnya kita itu baca sholawat, ya Rasul, ini loh orang tua saya, tak kenalin. Kenalkan. Itu biar. Jadi illa lillah wahdahu la syarikalah. Syarika. Ini sengaja nih pengarang kitab ini menuliskan la syarikalah. Karena banyak orang yang tawasul kemudian melakukan kemusyrikan. Banyak loh. Pengen disenengin lawan jenis perempuan, nggak kena tawasul di kuburan itu, bawa kemenyan, wes, gitu kan. Kemudian yang dibaca ya bukan Quran, mantra, kan banyak loh. Banyak di kampung-kampungmu yang kebuyut-buyut itu, nggak habis pikir itu. Banyak orang kok buyut-buyut ini, buyut itu. Jelas ada wali kok kebuyut. Wali aja sekalian. Enak. Liwonanan, banyak orang mandi. Ya, pada sering ngeliatin orang mandi. Ya. Dah gitu. Tadi tawasul ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ahlussunnah wal Jamaah punya i'tikad, punya keyakinan bahwa Sultanul Aulia
Itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau kamu hadrah kepada Syekh Abdul Qadir, la hadrati khusus Sultan Aulia, dikasih Sultan Aulia. Kata Syekh Ali Ma'sum, berarti beliau ini Ustadz pernah melihat karangan kitab yang beliau itu mensyarahi kitab Al-Hikam, tapi dalam bahasa Jawa. Beliau ngomong seperti ini. Bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa nanti kalian nggak ngerti. Syekh Abdul Qadir itu ada dua. Beliau itu bilang. Ini beliau yang ngomong, Syekh Ali Ma'sum. Ada Syekh Abdul Qadir atau Sultanul Aulia. Ada Syekh Abdul Qadir Sultanus Syayatin. Ada Syekh Abdul Qadir rajanya wali. Ada Syekh Abdul Qadir rajanya setan. Nah, beliau itu ngomong begitu. Beliau tahu, ya aja, yakin aja, yo orang yang soleh. Maka harus ada perbedaan ketika kamu bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya tambahinlah Sultan Al-Aulia atau Al-Baghdadi, itu kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Baghdadi, Al-Fatihah. Itu. Maka jangan heran kalau ada orang nih, sok-sok hebat. Kemudian uji kehebatan. La hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah, jadi macan ya. Ya ada kan? Jadi macan, silat-silat sendiri, ngaung. Aku si Abdul Qadir. Nah yang datang Syekh Abdul Qadir Sultanus Syayatin. Bukan Sultanul Aulia, raja setan itu. Beliau terus ngomong, Sultanus Syayatin. Itu ada di Jawa. Di Alas Roban. Roban itu berarti setelah Pekalongan. Pekalongan, Alas Roban, Purworejo, Jogja, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Wonogiri, Pacitan, Jawa Timur. Apal kan itu? Apal 12 tahun. Jadi orang Jawa Tengah gak apal piye. Maka ada perbedaan. Nah, kita ijazahin ya. Yang tadi tuh. Kita pernah mendapatkan ijazah tawasul. Ini khusus untuk penyakit. Kalau ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, tawasul. Ini dikasih itu dulu ya. Kalau kamu mau tawasulan, yang paling utama sebelum ila hadrati gitu tuh. Minta ridho dulu sama Allah. Caranya. Liridho illahi ta'ala al-fatihah. Ya gitu. Atau Allahumma liridho illahi ta'ala al-fatihah. Kalau mau tawasul. Kemudian hadrah baca al-fatihah kepada Nabi. La hadratin Nabi al-Mustafa. Kemudian Syekh Abdul Qadir. La hadrati Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Terus ketiga. Mela hadrati Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini hadrah khusus untuk penyakit yang sakit-sakit itu. Hadrah itu kemudian minta sama Allah kesembuhan. Ada orang sakit. Khusus ini hadrah khusus untuk yang sakit, penyembuhan sakit. Jadi ini dulu pernah diijazahkan sama kiainya Ustaz dulu. Mendoakan siapa gitu. Sakit nggak sembuh-sembuh. Hadrahnya itu, 3 itu. Kemudian terakhir langsung orang yang dituju. Khususon Selamat binti Solikin. Bin Solikin Al-Fatihah. Langsung. Ada pertolongan dari Allah langsung. Enggak lama. Ya tergantung kekhusyuan lah. Nambah khusyuk ya nambah cepat hasilnya.
mumet, hutangnya banyak, akhirnya sakit-sakitan. Baca doa itu, sembuh langsung, mati, lunas, lunas kan mati itu. Artinya, kalau mati kan yang bayarin berarti anaknya, itu berarti nggak bayarin ya. Tapi itu biasa Ustadz juga pakai, biasa pakai kalau ada orang minta doa supaya sembuh kemudian agak berat, nah itu minta barokah dari mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Orang buta aja melek, ya kan? Coba kamu yang merem-merem sampingmu Nabi Isa terus ditiupin ke telinganya, nanti bangun. Bisa. Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, itu khusus untuk penyakit hadrah, khusus penyakit Rasulullah, Syekh Abdul Qadir, Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian dikhususkan pada orang yang dituju. Seumpama gitu, tanggamu sakit, atau tiba-tiba ada tetangga ngetok pintu jam 3 malam minta doa, anaknya ngerengek. Terus masa, punten saya emang nggak bisa. Lalu terus kamu ngapain? Mondok lama-lama doa aja nggak bisa, tidur terus, gimana? Katanya pengen jadi polisi kok tidur terus. Jadi polisi tidur nanti. Cita-citanya jadi polisi kok tidur terus. Ya polisi tidur. Di situ. Itu ditakutin orang loh polisi tidur. Siapa yang lewat situ pelan. Nggak ada yang ngebut itu. Ya, itu. Jadi yang mantap tawasul tetap memang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, para wali, para nabi sudah menggunakan ini. Jangan kaget kalau ada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tiba-tiba mengharamkan, memusyrikan. Itu biasa. Biasa itu. Kamu tetap lakukan itu. Baru kalau ngeyel, nah baru di debat tuh. Ngeyel tapi kalau mau debat, diskusi, jangan di umum. Datang ke rumah gitu. Ke rumah aja kita sepi-sepian aja. Jangan umum, kamu kalah kan malu nanti. Buat sepi-sepian aja. Nggak berani ya kamu ke rumahnya tatak palu orangnya nggak percaya tawasul tuh. Ya orang yang ngaku jadi wali-wali itu loh. Jadi ada orang ngaku jadi wali pakai peci putih, bahkan Ustaz kan pakainya hitam, disangkanya kalau peci hitam nggak bisa jadi wali loh, bisa. Pakai peci putih, jenggotnya panjang, sama jenggotnya panjang, ada jenggotnya, tapi panjangan dia begini lah. Astagfirullah. Aduh ini orang banyak. Ya, pernah ketemu Nabi Khidir di pom bensin. Wah, Nabi Khidir kehabisan pertamax. Khidir. Wah, ketemu Nabi Khidir di pom bensin. Mana Nabi Khidir ngantri pertamax? Enggak lah. Ulama di kitab itu sudah menjelaskan Nabiullah Khidir alaihissalam itu kalau ingin bertemu, banyak ulama-ulama yang riadoh di pinggir laut, danau, ketemu Nabiullah Khidir. Ada di pom bensin. Dan kemudian dia terang-terangan. Terang-terangan. Banyak orang yang berkata pada saya bahwa saya itu sudah mempunyai derajat. Agak tersinggung Ustaz. Karena saya mondok. Masa nggak jadi wali? Dia nggak mondok jadi wali. Oh, duduk aja Mas di sini dulu. Jadi kemudian dia duduk di samping Ustaz itu. Sambil ngobrol kan sambil smoking. Smoking ya di rumah Ustaz, enggak di sini. Oke, terus ya Allah dalam hatinya Ustaz. Orang ini dikasih teguran, ya Allah saya ngasih apa? Mau ngasih tahu celaknya dia salah itu dari mana ini? Ya ahli ibadah bodoh. Mau dalil yang nggak ngerti dalil. Itu nggak lama dia duduk di samping Ustaz. 10 menit lah kira-kira.
ngobrol, kesurupan. Ada wali kok kesurupan. Nah berarti kan nggak mungkin nih. Kemudian tak sadar. Mas, jangan ngomong begitu, ditegur sama Allah. Nggak ada ceritanya wali kesurupan itu. Ya, nggak ada. Tobatlah. Ikut torekot dia. Ya sembuh. Sadar, minta ampun gini-gini. Salaman, ya. Maka. Nah, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Makanya kamu kalau ada orang kesurupan kemudian ngakunya, saya Sunan Gunung Jati, orang kesurupannya sumpama, kamu ludahin boleh, kamu tampar boleh, kamu kencingin boleh. Tapi yang laki-laki, perempuan jangan susah. Susah. Susah ya. Makanya laki-laki kamu ini, laki-laki. Susah. Nanti ini bayangin yang ini. Enggak ada. Tidak ada orang yang kemasukan wali, kemasukan ilmunya para wali, akan bertambah keimanannya, akan rajin ibadahnya. Dan nggak mungkin masa ada orang kesurupan wali kemudian nggak sadar. Berarti setan. Nah, kalau ada orang ngaku begitu, kamu tampar aja. Saya Sunan Gunung Jati, tampar. Wah, kamu pura-pura hebat aja. Saya tahu kamu bukan wali. Gitu, ya. Oke ya. Bener. 2 minggu yang lalu itu ada orang kesurupan datang ke rumahnya Ustadz, kemudian Assalamualaikum. Perempuan. Assalamualaikum. Salam begitu. Dia salam biar kelihatan sopan, percaya. Ini siapa? Saya Sunan Muria. Bahasanya. Ustadz kan ngerokok ya. Siapa? Sunan Muria. Aku nggak percaya. Namanya wali itu malu kalau ketemu perempuan. Lagi masuk perempuan. Wali kok kesurupan di perempuan. Bohong. Jangan percaya. Awas lu ya. Ada orang kesurupan ngaku kiai, ngaku wali, ngaku apa. Pokoknya jangan percaya. Apalagi ngaku nabi. Jangan percaya itu. Kamu diemin aja. Atau kamu tampar aja lah. Bilang aja Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh Ustaz Jafar. Ya kamu tawasul kepadaku. Tawasul. Pokoknya nanti urusannya sama Ustaz Jafar ya. Setannya itu. Dan itu kita sudah pengalaman. Yang seperti itu tuh banyak. Jangan nggak usah pakai rukyaan. Di rukyah nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak percaya. Yakin nggak bakal berontak. Tenang aja. Ayo. Sebut namaku 3 kali. Pintu. Itu ya. Tawasul. Jadi jangan percaya. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang aneh menganehkan dirinya supaya dia dianggap hebat di masyarakat. Banyak orang yang anggap hebat. Ilmunya sih seberapa. Jadi kamu biasa saja. Ilmunya seberapa, pengen buru-buru apa? Terkenal, pengen buru-buru viral, pengen buru-buru dihormati, pengen buru-buru disegani. Jangan gila jabatan. Jangan gila hormat. Nih triknya. Kan sudah pada ngaji Taisirul Khalaq kan? Yang itu belum. Bahwa dalam Taisirul Khalaq itu kan diterangkan. Terakhir. Seseorang kalau ingin berwibawa kemudian disegani oleh banyak orang adalah kuncinya satu. Meningkatkan ketakwaan, gitu kan? Akan dihormati oleh orang yang lebih kecil dan ditakuti, akan dihormati kepada orang yang lebih kecil dan ditakuti oleh yang lebih besar. Imtitharu awamirillah wajtinabun nawahi siron wa alaniyatan. Takwanya ditingkatkan. Nanti orang ya nurut-nurut sendiri. Itu ya.
takwanya ditingkatkan. Inna akramallahi indallahi atqakum. Tingkatkan keimanannya, ketakwaannya ditingkatkan. Itu nanti orang hormat sendiri, segan-segan kepada kita sendiri. Jadi ya sadar dirilah, wahai para orang alim, wahai para pengajar, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habib. Kalau kau kurang disegani oleh sesama orang, oleh santri, oleh masyarakat, itu teguran dari Allah untuk menambah keimananmu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Taisirul Khalam. Atau kalau enggak bisa, kamu ngaji sama Ustaz Jafar. Atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, itu teguran dari Allah untuk kamu supaya lebih bertakwa lagi. Paham ya? Jadi enggak usah provokasi. Ngaji aja yang bener, Taisirul Khalam khatam, top, kamu akan disegani. Oke? Begitu saja. Tetap tawasul. Nanti pada akhir-akhir ini nanti deh. Tetap jajan cara bertawasul. Biar tawasulmu nanti punya sanad. Ya. Tuh. Wallahu a'lam. Bismillah. dinan salin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana wa ukhrana wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.